kayaknya ini nggak jadi, tapi ternyata di check out juga gitu ya. Jadi hati-hati juga kalau ternyata cuannya berubah jadi paket. Nah, kalau ngomongin pengelolaan cash flow atau pengelolaan uang untuk bulanan khususnya, kita bisa sesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya, tapi kita bisa gunakan rumus 20, 30, 50. Ini boleh dicatat juga teman-teman semua. 20 itu apa? 20 itu adalah 20% untuk kebutuhan finansial, itu adalah untuk asuransi ya, untuk kemudian juga berinvestasi itu dari 20% ini, dan juga kebutuhan sosial juga bisa dari situ. Kemudian yang 30 ini apa? 30 ini adalah maksimum cicilan yang kita miliki tidak lebih dari 30% dari penghasilan kita. Jadi kalau penghasilan kita 10 juta rupiah, maksimum cicilan kita itu adalah 3 juta rupiah atau paling top 3 juta 500 ribu rupiah. Dan 50 yang selanjutnya adalah untuk kebutuhan kita sehari-hari. Itu adalah 50% dari penghasilan kita itu adalah untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kalau teman-teman kesulitan gitu ya dalam mengolah cash flow bulanan, coba lihat lagi handphonenya sekarang. Dilihat lagi ada berapa banyak e-commerce yang diinstal di handphonenya gitu. Karena itu gatal banget untuk selalu dibuka. Sama m-bankingnya mungkin di turn off lebih baik ya? Nah, itu juga betul Kak Dita, m-bankingnya juga karena biar ada katanya effort, mau ke ATM dulu jadi nggak jadi gitu kan. betul sekali. Apalagi ya kalau misalkan katanya kan e-commerce dan m-banking itu adalah kombinasi yang sangat aduhai sekali ya untuk membuat keuangan kita berantakan gitu. Jadi coba dilihat lagi ya e-commerce-nya ada berapa banyak, terus kemudian juga e-wallet-nya juga ada beberapa banyak selain m-banking, karena promo tersebut masuk gitu ya setiap waktu, setiap hari, pagi, siang, sore, seminggu terus-terusan masuk, dan itu ya lambat laun akan menggoda kita gitu. Dan juga dilihat sosial medianya, Instagramnya, TikToknya atau Facebooknya, dilihat siapa yang di-follow di sosial media. Coba, apakah kebanyakan akun-akun online shop gitu ya, atau akun apa yang kebanyakan belanja, dan itu pun juga akan mengganggu cash flow kita secara tidak langsung, karena kita Mas, akan ini kalau tergoda komposisinya diubah, ternyata nabungnya lebih banyak gitu, nggak ada masalah juga ya? Nggak ada masalah selama masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, Kak Dita dan teman-teman semua. Ini untuk Acuan orang aja ya? Indonesia secara umum aja. Jadi kalau misalkan ini kan tadi kita ngomongnya katakanlah penghasilannya 10 juta rupiah gitu ya, 5 juta berarti untuk kebutuhan sehari-hari, 30 atau 3 juta itu untuk bayar cicilan, dan 20 itu atau 2 juta untuk bayar premi asuransi dan juga untuk investasi gitu ya. Tapi kalau misalkan penghasilannya 20 juta rupiah gitu ya, nah berarti kan kalau terus kemudian kebutuhan sehari-harinya tidak sampai 10 juta, ya cuman 7 juta misalkan, nah sisanya bisa ditabung juga, nggak masalah. Jadi Takutnya kembalikan bingung, lagi. kelebihan uang ini mau diapain gitu, Mas. Nah, itu dia yang memang sering jadi permasalahan ya Kak Dita di lapangan gitu. Kadang orang-orang itu terlalu saklek pada rumus gitu. Sebetulnya rumus ini hanya pegangan saja, hanya panduan saja gitu ya. Untuk menabungnya itu bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman semua, tapi yang harus dipastikan tidak lewat dari rumus itu adalah untuk cicilannya. Jangan lebih dari 30% dari penghasilan bulanan. Karena ketika cicilan itu tidak bisa terbayarkan gitu ya, kalau nabung kan nggak ada masalah gitu, kita nggak bisa nabung bulan ini, oh ya udah kita nggak bisa ngumpulin uang, atau kita nggak bisa pergi liburan karena uang kita berkurang, ya kita mungkin di rumah aja gitu ya, nonton Netflix dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak bisa bayar cicilan, akhirnya kita bakal kena bunga tambahan, kita bakal kena denda, atau mungkin kalau kita cicil mobil, motor gitu ya, ataupun rumah, nanti akan disita gitu aset-aset tersebut. Jadi kita harus fokus juga di sini pada cicilannya jangan sampai lebih dari 30% dari penghasilan bulanan kita. Paling top 35% gitu ya. Dan harus diingat juga untuk 30% ini diambil dari penghasilan kepala keluarga gitu. Jadi kalau udah berkeluarga diambil dari penghasilan suami gitu, jangan digabung. Bisa jadi kan rata-rata sekarang kebanyakan digabung ya, suami istri 10 juta penghasilan, suami 10 juta penghasilan, jadi rasanya punya 6 juta gitu ya untuk nyicil. Terus gimana kemudian kalau istrinya hamil, terus kemudian melahirkan anak dan memutuskan untuk tidak bekerja gitu ya, akhirnya tidak punya penghasilan, dan kemudian harus ngambil dari si suaminya atau uang suaminya yang penghasilannya itu 10 juta tadi. Akhirnya harus bayar cicilan 6 juta dan sisanya 4 juta. Belum harus bayar popok anak, gitu, beli popok anak, susu, dan lain sebagainya, kebutuhan rumah tangga. Sehingga
kita juga harus lihat kondisi dari kita masing-masing untuk pengelolaan cash flow ini. Sesuaikan dengan kondisi dan juga kemampuan dari teman-teman semua. Dan yang menjadi kunci adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pilih hanya yang esensial saja agar kita bisa berhemat. Gimana sih caranya membedakan kebutuhan dan keinginan gitu ya? Sebetulnya sangat-sangat gampang ya. Kalau kebutuhan itu gitu ya, ketika tidak kita penuhi, ini boleh dicatat. Kebutuhan ketika tidak kita penuhi, maka yang akan terganggu adalah tubuh kita. Oke, kita nggak makan, kita nggak minum, kita nggak tidur, maka itu akan terganggu adalah tubuh kita gitu ya. Kalau kita nggak minum, kita dehidrasi. Kalau kita nggak tidur, ya kita pusing, sakit, dan lain sebagainya. Kita nggak makan atau telat makan, kita sakit perut, mah, dan lain sebagainya. Tapi kalau keinginan, ketika tidak kita penuhi, maka yang akan terganggu adalah gengsi kita biasanya. Nah, di sini. Kita lihat teman gitu ya, ada yang pakai sepeda baru, ada yang pakai gadget baru gitu ya, ada yang punya mobil baru gitu. Padahal mobil kita masih oke-oke aja. Teman kita ada yang pakai gadget baru, padahal handphone kita masih bagus-bagus aja, tapi karena kemudian kita tergoda untuk membeli hal tersebut, maka keuangan kita jadi berantakan. Ini salah satu contohnya gitu ya, ini sama-sama 60.000 gitu ya. Tentunya yang sebelah kanan ini kalau dari saya, yang warna hijau ini lebih esensial gitu ya. Ini beras 5 kilo harganya Rp60.000, dan sebelah kiri itu adalah boba juga cuman 2 cup, itu harganya sama-sama Rp60.000. Yang sebelah kanan tentunya lebih esensial karena untuk kebutuhan keluarga, tapi yang sebelah kiri tidak esensial karena biasanya hanya untuk kebutuhan sosial media saja gitu ya, untuk diupload di Instastory gitu ya, untuk diupload di Instagram dan lain sebagainya. Nah, selain itu tadi kelola utang juga dan pastikan cicilan tidak lebih dari 30%, dan pesan saya untuk teman-teman semua di sini yang mungkin sekarang sedang kesulitan secara keuangan gitu ya, hati-hati dengan yang namanya pinjaman online, karena juga pinjaman online ini membebankan bunga yang sangat besar. Sebulan itu bisa membebankan bunga sampai dengan 24% per bulan ya, dan itu hampir 1% per hari. Jadi hati-hati dengan utang. Nah, teman-teman juga kalau udah punya cuan, hindari hal-hal yang bisa menggerus cuan yang telah dan akan kita dapatkan. Contohnya, atap rumah rusak, bocor gitu ya, sekarang musim hujan, atau mungkin mobil kebanjiran dan lain sebagainya, sehingga kita harus keluar uang. Untuk menghindarinya, kita harus melakukan yang namanya mitigasi risiko. Mitigasi risiko yang pertama dengan punya yang namanya dana darurat. Dana darurat itu adalah dana khusus yang dipersiapkan untuk sesuatu yang penting dan genting, dan tidak direncanakan tentunya, kayak tadi atap rumah bocor gitu ya, terus kemudian mobil ketabrak dan lain sebagainya, atau masuk UGD, masuk ke rumah sakit, harus ke dokter gitu ya, yang butuh sangat-sangat cepat sekali, maka kita butuh yang namanya dana darurat. Dan ingat, ini bukan kondisi darurat ya. iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini ini bukan kondisi darurat. Ini juga bukan kondisi darurat ya teman-teman semua, meskipun ada yang pakai sneakers baru atau tas baru mungkin, untuk teman-teman yang wanita itu bukan kondisi darurat sekarang. Untuk kebutuhan dana darurat sendiri ada rumusnya yang bisa teman-teman gunakan. Untuk yang masih single, setidaknya punya 3 kali pengeluaran bulanan. Artinya kalau pengeluaran bulanannya 10 juta, butuh 30 juta rupiah. Untuk yang sudah berkeluarga dan punya 1 orang anak, butuhnya 6 kali pengeluaran bulanan. Dan untuk yang punya anak lebih dari 1, itu butuhnya adalah 12 kali pengeluaran bulanan. Jadi berbeda antara single dan yang sudah berkeluarga. Ingat, single 3 kali pengeluaran bulanan, yang sudah berkeluarga punya 1 orang anak butuh 6 kali pengeluaran bulanan, dan yang sudah punya anak lebih dari 1 itu butuhnya 12 kali. Dan istri lebih dari 1 gitu, wah lebih banyak lagi ya. Wah, itu lebih banyak lagi itu. Kebutuhan untuk hari-harinya juga lebih banyak lagi gitu ya. Jadi kita juga harus lihat, meskipun yang masih single ya Kak Dita, untuk teman-teman semua juga, kalau misalkan ada tanggungan yang lain, mungkin orang tua yang jadi tanggungan atau adik yang jadi tanggungan, gitu. Nah itu berarti ikutnya Masuknya yang 6 atau yang 12 gitu, tergantung dari tanggungannya ada berapa banyak. Kalau tanggungannya cuma 2, butuhnya berarti 6 kali pengeluaran bulanan. Tapi kalau lebih dari 2 gitu ya tanggungannya, misalkan menanggung juga
ayah, ibu, adiknya ada 2, jadi ada 4 Mhm tanggungannya. mhm. Nah, maka butuhnya 12 kali pengeluaran Waduh, bulanan. banyak banget. Banyak ya. Tadi juga sudah dipesankan tuh sama Pak Un ya, untuk Mmm. beberapa CEO harus mempersiapkan dana-dana cadangan gitu. Mhm. Dan sebetulnya untuk teman-teman juga kapanpun gitu ya, harus punya dana darurat ini dan simpan dana darurat ini dalam produk keuangan yang aman gitu ya. Jangan disimpan di saham, jangan disimpan di cryptocurrency, tapi simpan aja di tabungan, deposito, atau logam mulia gitu ya. Dan dana darurat ini juga harus dikombinasikan dengan yang namanya asuransi, karena ada risiko yang lebih besar, bisa apa aja dan bisa juga terjadi kapan saja. Mungkin juga sakit, atau barang rusak, atau juga meninggal dunia gitu ya. Jangan sampai keuangan kita berantakan karena ada risiko yang menimpa kita. Meskipun sekarang kita di rumah aja. Karena Kak Dita, Pak Un, teman-teman semua, saya ada cerita teman yang di rumah aja gitu ya, nggak kemana-mana. Terus kemudian suatu siang dia belilah makanan gitu ya, beli makanan nasi padang seharga Rp35.000, dia makan siang-siang, terus sore-sore dia mengeluh sakit perut. Akhirnya sakit perut, kemudian dia datang ke dokter gitu ya, dok saya sakit perut. Terus kata dokter kemudian, wah ini usus buntu harus dioperasi katanya. Waduh, tapi kemudian dia tidak percaya gitu ya, wah ini dokter dilihat doang gitu ya, dipegang enggak, di ini enggak, saya besok aja deh, coba saya ke rumah sakit, cek lagi ke dokter penyakit dalam gitu ya. Dia akhirnya pulang lagi ke rumah, terus kemudian ternyata semakin malam gitu ya, perutnya semakin sakit, dan Bisa pecah kemudian itu ya? iya di pagi, di dini hari, belum pagi, jam 2, jam 3, dia akhirnya masuk ke UGD, dan kemudian kata dokter UGD ya memang usus buntunya harus dioperasi gitu. Dan kemudian waktu itu biayanya untuk operasi usus buntu adalah Rp35 juta saja. Bayangkan ya, kita harus keluar uang Rp35 juta gitu ya, nggak kemana-mana, bukan resiko apapun, tapi ya kita nggak tahu ya resiko apa yang akan terjadi kepada kita. Tapi untungnya waktu itu dia punya, untung sih sebetulnya, dia sudah preparation gitu ya, dia sudah punya yang namanya asuransi kesehatan. Jadi dia nggak usah keluar uang Rp35 juta itu karena dia sudah memitigasi resiko tersebut. Nah, untuk si biayanya tersebut kemudian diklaim dan dibayarkan oleh perusahaan asuransinya. Dan ini produk asuransi jiwa setidaknya yang harus dimiliki oleh keluarga. Yang pertama asuransi jiwa, dan yang kedua adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu mengganti biaya yang dikeluarkan karena menerima sebuah perawatan gitu ya. Dan sekarang ini penyakit, ingat ya teman-teman semua, penyakit bukan hanya COVID, tapi juga masih ada penyakit-penyakit lain, DBD, diare gitu ya, yang membuat kita juga harus mungkin jadi masuk ke rumah sakit gitu, dan semuanya butuh biaya juga gitu. Dan terutama untuk COVID gitu ya, apalagi kalau misalkan sekarang rumah sakit khusus COVID itu penuh, kita jadi harus isolasi mandiri, dan itu juga kan butuh dana gitu ya. Kalau nggak salah, Generali punya juga produknya, nanti teman-teman bisa tanyakan ke teman-teman agen di Generali gitu ya, untuk yang cover COVID ini seperti apa, karena kalau saya dengar beritanya gitu, karena untuk ventilator saja 30-50 juta rupiah, untuk isolasi mandiri juga, untuk obat-obatannya juga tidak murah gitu, sehingga kemudian kita juga harus memitigasi risiko-risiko tersebut, jangan sampai kita terkena risiko tersebut dan kemudian kita harus keluar uang lebih banyak gitu ya, dibandingkan dengan premi ya sebetulnya bisa kita bayarkan untuk membeli asuransi. Nah, asuransi kesehatan ini sesuaikan dengan kondisi, pekerjaan, lokasi teman-teman semua, pilihan dokter, rumah sakit, pilihan kelas, dan juga fasilitasnya. Dan untuk teman-teman yang meskipun sekarang masih bekerja gitu ya, kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu, sekarang sudah banyak sekali yang dirumahkan atau di PHK, dan teman-teman harus ingat, ketika kita di PHK, ketika kita sudah diputus kontrak atau kita tidak bekerja lagi di sebuah perusahaan, kita pun tidak mendapatkan benefit dari perusahaan tersebut, dan salah satunya adalah asuransi kesehatan. Jadi tidak ada salahnya untuk teman-teman semua berjaga-jaga punya asuransi selain dari asuransi kantor. Sesuaikan dengan kondisi tentunya, pilihan rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian teman-teman hari ini di PHK gitu ya, siangnya, malamnya masuk rumah sakit terus nggak di-cover oleh kantor hingga akhirnya harus bayar sendiri, kan sudah jatuh tertimpa tangga. Gitu ya. Iya, jangan sampai hal tersebut terjadi kepada teman-teman semua. Ini untuk berjaga-jaga, tentu kita tidak mau ini terjadi ya. Dan yang terakhir yang harus teman-teman punya untuk memitigasi risiko, ini adalah asuransi jiwa. Ini untuk menggantikan income yang hilang karena kepala keluarga meninggal dunia. Jadi istilahnya kalaupun
seorang suami gitu atau seorang bapak meninggal hari ini, istri sama anaknya tetap bisa melanjutkan hidup mereka, bisa mencapai mimpi-mimpi mereka di masa depan, mungkin beli rumah, mungkin juga untuk kuliah, biaya sekolah, dan lain sebagainya. Dan kebutuhan asuransi jiwa ini berbeda setiap orang, nanti teman-teman bisa tanyakan kepada teman-teman generali gitu ya, untuk kebutuhannya seperti apa, tapi yang pasti uang pertanggungannya ini harus cukup untuk bekal sampai dengan anak terkecil dewasa nantinya. Dan setelah itu semua dimiliki, sudah cash flow-nya oke, utangnya terkelola dengan baik, dana daruratnya punya, asuransinya lengkap, baru teman-teman berinvestasi gitu ya, supaya investasinya ini juga bisa berjalan dengan lancar. Jangan sampai teman-teman sudah berinvestasi, sekarang dapat cuan, dapat celing gitu ya, terus kemudian uangnya harus digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, tadi masuk ke rumah sakit, atap rumah bocor, dan sebagainya. Kan jadi nggak asik gitu ya, teman-teman sudah menganalisa gitu ya pergerakan saham dan lain sebagainya, tapi kemudian hasil dari investasinya teman-teman harus keluarkan untuk hal-hal yang tidak teman-teman inginkan. Sehingga pesan saya untuk teman-teman semua adalah jangan hanya fokus mencari cuan, tapi juga ketahui bagaimana mengelolanya dan juga kelola apa yang sudah dimiliki dengan baik agar bisa terus dipertahankan dan juga bisa dikembangkan untuk masa kini dan juga masa depan. Itu aja mungkin dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Dita. Terima kasih Mas Beren, banyak belajar dari sisi finansial, apalagi yang muda sekarang ini kan harus pinter-pinter nyari duit, gimana mengelolanya, apa yang kita punya bisa dimaksimalkan. Terima kasih banyak. Dan yang paling penting untuk para millennials juga ini yang membedakan kebutuhan dan juga keinginan, sesuatu yang penting di saat pandemi, jangan tiba-tiba paket gitu ya. Intinya kebutuhan kalau nggak dipenuhin, tubuh itu akan tersiksa gitu ya, karena terpengaruh. Sementara keinginan itu ketika nggak dipenuhin, itu justru yang terganggu adalah gengsi kita. Kadang-kadang sosial media bikin kita ke-push untuk selalu show off gitu, apa yang kita punya gitu ya. Bagian dari social life kita terkungkung di dalam online gitu, di dalam dunia online. Dan intinya tadi bagus sekali, bagaimanapun kondisi kita sekarang, kelola cuan dengan baik adalah salah satu kunci untuk bertahan. Tahun ini kayak lebih banyak defense-nya gitu ya Mas ya, untuk bertahan sampai kondisi pandemi yang tidak menentu ini kapan berakhirnya. Dan harus pintar cari peluang. Menarik tadi ya, mau usaha burung, terus ada cryptocurrency, atau mungkin juga usaha sepeda, apapun yang lagi tren, tanaman, apapun cupang, kalau bisa kita harus jeli melihat potensi. Nah, Dita mau nanya nih, sebelum kita lihat dari box Q&A, kalau misalkan lihat peluang, kita mungkin kebanyakan orang-orang sekarang itu megang uang banyak gitu ya. Biasanya uang untuk dialokasikan ke luar negeri, atau mungkin juga untuk hiburan, itu kan mungkin uangnya nggak kepake nih ya. Jadi kebanyakan uang, terus properti lagi jatuh juga nih kan harganya, siapa yang mau beli properti di saat seperti ini gitu. Nah, kira-kira banyaknya uang yang disimpan oleh sejumlah orang ini baiknya diinvestasikan kemana nih, Mas Beren? Apakah beli properti yang harganya lagi jatuh, atau mungkin kita bisa pakai investasi yang lebih aman, misalkan logam mulia, atau juga mungkin reksadana atau bagaimana gitu? Gimana kalau Mas Beren melihatnya nih, proyeksinya di tahun ini? Oke, baik. Ini bagus sekali pertanyaan ini Kak Dita. Jadi kalau saya punya uang sekarang cukup banyak, saya tempatkan kemana gitu ya. Yang paling pertama yang harus teman-teman punya gitu ya, sebelum memikirkan investasinya kemana, uangnya mau dikemanain adalah amankan dulu kondisi teman-teman semua dengan punya dana darurat dan juga punya asuransi. Itu dulu, kita harus protect dulu. Itu adalah fondasinya gitu. Jadi kalau kita fondasinya itu nggak oke gitu, kemudian kita udah bikin atapnya gitu, ya nanti atapnya akan roboh gitu. Atau bisa diibaratkan juga kita kayak naik motor tapi nggak pakai helm gitu. Mungkin kita bisa melaju terus gitu ya, tapi ketika jatuh ya yang terkena akan langsung kepala kita, dan kemudian juga kita mungkin bisa jadi tidak hanya gegar otak tapi juga meninggal dunia gitu. Jadi paling penting memenuhi dulu dana daruratnya itu tadi, ingat rumusnya 3612 gitu ya, dan juga punya asuransi, baik itu asuransi kesehatan maupun juga asuransi jiwa. Nah, setelah itu uangnya bisa ditempatkan kepada produk-produk keuangan yang sesuai dengan tujuan keuangan teman-teman, juga itu bisa digunakan. Jadi teman-teman bisa buat dulu tujuannya apa gitu ya, misalkan tujuannya itu adalah untuk dana pendidikan anak gitu ya tadi. Jadi
kalau kita mau menyimpan uang secara optimal itu akan lebih baik kalau kita buat tujuannya terlebih dahulu. Jadi jangan hanya menyimpan uangnya saja gitu. Jadi ibarat kata memilih produk keuangan itu sama dengan memilih alat transportasi atau moda transportasi gitu. Jadi kalau kita mau yang pendek-pendek aja gitu ya, dari Sudirman misalkan mau ke Monas gitu ya, untuk teman-teman yang di Jakarta mungkin tahu gitu ya, bisa naik MRT atau mungkin juga bisa naik Transjakarta gitu ya. Tapi kalau dari Jakarta mau ke Bali, ya naiknya adalah naik pesawat gitu ya, atau mungkin naik mobil. Bisa nggak naik bajai? Ya bisa, tapi nggak tahu nyampainya kapan gitu ya. Nah, begitupun juga dengan produk keuangan. Jadi teman-teman tentukan dulu tujuannya, terus kemudian juga tentukan berapa lama ingin dicapai, baru kemudian pilih produk keuangannya. Nah, ini prinsip yang bisa digunakan oleh teman-teman semua juga. Semakin panjang jangka waktunya, maka semakin agresif produk keuangan yang bisa dipilih. Tapi sebaliknya, semakin pendek jangka waktunya, maka semakin konservatif produk keuangan yang bisa dipilih. Jadi, untuk yang panjang-panjang jangka waktunya itu di atas 5 tahun, misalkan ya, pengen liburan misalkan, atau pengen naik haji gitu ya, di 10 tahun lagi gitu, atau pengen dana pendidikan anak tadi, atau beli rumah dan lain sebagainya, maka bisa pilih produk keuangannya itu reksadana saham atau juga saham. Tapi untuk yang pendek-pendek, pilihnya bisa logam mulia, atau juga bisa reksadana pasar uang, atau juga bisa obligasi pemerintah. Itu bisa jadi pilihan dari teman-teman semua. Gitu. Jangka pendek itu 1 tahun, gitu, atau jangka menengah itu adalah di bawah 3 tahun. Jadi tentukan dulu tujuannya, terus kemudian jangka waktunya berapa lama, baru pilih produk keuangannya supaya maksimal gitu ya. Oke, cukup menjawab ya. Jadi memang harus tentukan tujuannya dulu ya. Jangan sampai kita punya uang, alokasinya justru salah gitu. Dan nggak sesuai dengan apa yang kita butuhkan pada saat itu. Jadi bingung juga ya, punya banyak uang, bingung ini harus ditaruh kemana. Yang penting jangan sampai kita ngebut tapi nggak pakai helm. Jadi malah kelabakan ketika dalam kondisi yang sulit. Jadi asuransi itu penting, kemudian juga dana darurat sesuatu yang kita butuhkan pada saat ini. Oke, di sini kok masih ada di sini, Kohun? Masih ya. Banyak pertanyaan buat Kohun nih dari awal. Sebenarnya tadi ada yang banyak yang menanyakan terkait dengan aplikasinya tuh LP itu gimana tuh kok ngisinya tuh LP 1 sampai 12. Oh, itu nggak usah, itu otomatis kan, itu LP artinya lakpilar. Jadi setiap manusia setiap 10 tahun akan mengalami perubahan perjalanan hidup sih. Ya, kalau misalnya lebih advance itu nanti kalau misalnya kita nggak punya ayam di tanggal lahir, tapi lakpilarnya yang 1 sampai 10, 2, 10 itu ternyata ada ayam. Berarti kita hanya menikmati melihat orang lain sukses. Oh gitu, jadi ntar otomatis ya dari aplikasi itu. Nah, kok ini ada pertanyaan langsung aja buat Kohun dari Herwin Kendra. Ini pertanyaannya adalah apakah SEO dan unsurnya akan sama setiap beberapa tahun, misalkan 12 tahun, 24 tahun, atau 60 tahun. Gimana tuh kok untuk menghitungnya? Ya, jadi kalau SEO, Mama bisa tahun ini tahun kerbau, SEO kerbau. Jadi SEO kerbau selalu tanah. Tapi yang beda adalah elemen di atasnya. Jadi elemen di atasnya tahun ini adalah logam. Nah, nanti 12 tahun kemudian air gitu, putar. Nanti 12 tahun kemudian kayu, api gitu ya. Jadi cuma ada 5 sih, gantian aja. Air, kayu, api, tanah, logam. Tapi kerbaunya selalu sama setiap 12 tahun. Oh gitu, jadi sebenarnya elemennya itu yang berganti ada 5 gitu ya setiap tahunnya. Oke, nah sekarang mau masuk ke dalam Feng Shui tapi dari sisi finansialnya. Ini pertanyaannya terkait dengan sio ular nih dari AB Bojan nih kok. Suhu, saya sionya ular. Tahun ini bagaimana keberuntungannya? Setahun kebelakangan saya banyak mengalami pengalaman dibohongi dalam bisnis. Pohon pencerahannya Suhu. Iya, sio ular memang tahun 2019 dan 20 termasuk 2 hewan yang spendingnya besar. Nah, tahun ini tentu lebih baik. Jauh lebih baik ya. 1920 memang nggak baik lah. Seperti nanti ini kuda tahun ini terakhir, tahun depan lebih baik. Jadi ada siklus. Setiap sio akan mengalami 2 tahun itu spending money yang tak terduga. Makanya tadi penting kata yang dikatakan Pak Barin. Jadi harus punya dana cadangan ya, terutama untuk 2 sio itu. Oke, jadi sebenarnya akan ada siklusnya gitu ya. Ketika 2 tahun ke belakang itu mungkin sering dibohongi partner, begitu ya, atau mengalami ketidakberuntungan gitu. Tapi di tahun ini ular cukup baik gitu ya, kok ya. Jadi tetap semangat ya. Jauh lebih baik daripada 2 tahun sebelumnya.
Oke, thank you Suhu, semoga menjawab tadi pertanyaan dari AB Bojan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke Mas Beren, kita bahas lagi tentang investasi. Kalau tadi kan ada yang dibohongi dalam bisnis, nah ini sekarang ada yang menanyakan terkait dengan hutang dan juga kredit nih ya. Ini keberuntungannya seperti apa? Dari Lucy pertanyaannya. Siang izin bertanya, jika kita sudah tidak ada hutang atau kredit, ini gimana nih komposisi keuangan yang baik? Dan jika ingin berinvestasi, baiknya di mana? Gitu. Kalau nggak ada hutang, wah ini mantap nih, utangnya udah nggak ada. Ini bagus banget nggak ya sih orang yang nggak kondisinya. punya hutang? Aku agak bingung juga sih. Hutang tuh sebenarnya baik atau enggak ya? Oke, ini berarti kita jawab dulu pertanyaan Kak Dita, baru nanti ke pertanyaan yang tadi ya. Utang itu baik atau enggak sih? Nah, kalau dalam ilmu perencanaan keuangan itu, utang itu ada dua jenis. Ada utang produktif dan juga ada utang konsumtif. Utang produktif itu adalah utang yang kita gunakan untuk membeli barang yang nilainya cenderung naik gitu. Kita berutang untuk beli properti gitu ya. Atau mungkin berutang untuk sesuatu yang menghasilkan uang. Kita berutang atau nyicil kamera gitu, misalkan yang hobi fotografi, atau mungkin berutang untuk beli mobil untuk teman-teman yang driver taksi online gitu, itu juga bisa. Nah, di sisi lain ada yang namanya utang konsumtif. Utang konsumtif adalah utang yang kita gunakan untuk membeli sesuatu yang nilainya habis atau cenderung turun gitu. Kita berutang untuk liburan, kita berutang untuk makan-makan gitu ya. Kan sekarang makan-makan juga bisa pakai pay later ya, beli martabak bisa pakai pay later sekarang. Nah, hati-hati loh. Kalorinya sudah masuk ya, cicilannya harus udah jalan gitu. Jadi ini hati-hati ya dengan pay later. Terus juga ada juga yang berutang untuk menikah. Nah, ini juga harus hati-hati ya untuk teman-teman. Tadi saya lihat di chat banyak juga yang nanya jodoh gimana ini jodoh gitu. Jangan maksa juga kalau misalkan teman-teman uangnya nggak ada gitu ya. Karena rezeki tiap orang juga kan berbeda-beda. Mungkin kalau tadi penilaian Pak Un kan dari setiap sio juga berbeda-beda peruntungannya. Nah, kalau misalkan memang udah ngebet mau nikah ya jangan dipaksain juga untuk bikin pesta besar-besaran gitu ya. Yang ada nanti malah pernikahannya diisi dengan cicilan gitu ya, bukan keharmonisan gitu. Jadi itu ada dua untuk utang produktif dan juga ada utang konsumtif. Nah, sekarang kalau nggak punya utang gimana? Ya nggak apa-apa, nggak usah nyari utang juga. Bagus kalau nggak punya utang gitu ya. Terus kemudian pembagiannya cash flow-nya seperti apa? Nah, berarti kalau pembagian cash flow-nya adalah ya besarkan saja untuk porsi investasinya gitu. Tadi kalau misalkan kita lihat lagi 20, 30, 50 gitu ya, karena utangnya nggak ada, karena nggak ada yang harus dicicil, ya berarti yang 30-nya itu tadi bisa kita alokasikan untuk berinvestasi gitu ya, untuk beli emas, beli reksadana, atau beli saham, dan lain sebagainya, atau mungkin juga untuk investasi kepada pengembangan diri, itu juga jangan dilupakan gitu ya. Kalau teman-teman sekarang nggak tahu gitu ya, mau berinvestasi apa yang harus dilakukan, ya salah satu hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah berinvestasi pada diri sendiri, artinya menambah pengetahuan dari teman-teman semua. Dan langkah yang baik sekali, teman-teman semua sekarang udah ikut Genfox ini, jadi bisa ketemu Kak Dita, Pak Un, dan juga saya. Jadi teman-teman tahu kan sekarang mau investasi kemana. Jadi teman-teman juga harus berterima kasih ini sama Generali ini, udah ngadain Genfox ini. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh teman kita tadi yang nggak punya utang gitu ya. Kalau misalkan sekarang nggak ada utang, nggak usah dicari-cari utangnya. Kalau merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki sekarang, ya sudah cukup itu, dan misalkan di porsi investasinya aja. Oke, sangat menjawab pertanyaannya tadi ya. Kalau misalkan dalam kondisi yang seperti ini nggak ada utang, dialokasikan aja uangnya untuk investasi gitu, bisa reksadana atau segala macamnya. Menarik gitu. Dan juga ada utang, ada dua jenis, jadi ada yang sebenarnya produktif, ada juga yang sebenarnya nggak baik ya untuk gaya hidup. Jadi ditentukan aja di situ. Oke, aku balik lagi nih ke Kowon. Ini pertanyaannya menarik ya. Tadi ada beberapa CEO ini tahun 2021 nih ternyata peruntungannya kurang baik dan juga boros. Seperti ada kuda tadi. Kuda apa ya tadi? Kambing dan juga kuda, betul ya Ko ya? Betul. Dua yang banyak pengeluaran. Tapi kan ada beberapa partner bisnis, ini ada pertanyaan juga tadi dari Steffi Pasaribu, yang sudah punya partner bisnis, kebetulan CEO-nya di tahun ini adalah yang boros, CEO kambing. Nah, kira-kira untuk memulai usaha dengan dia CEO-nya naga, partnernya CEO kambing, ini gimana nih kira-kira? Iya, kalau kecocokan lain hal ya, tapi potensinya begini, tadi yang dikatakan Mas Beren benar. Jadi untuk yang berbisnis bareng berarti harus buat rencana keuangan dari awal. Tahun ini berapa pengeluarannya supaya terjaga. Sebab kalau enggak,
pasti nanti ada hal-hal yang di luar dugaan. Jadi memang benar dana cadangan itu harus dibuat, terutama yang tadi yang punya kambing, apalagi sampai punya kambingnya 4 gitu ya. Karena setiap tanggal lahir itu bisa 4 gitu ya. Jadi misalnya 2 kambing, 2 kuda, waduh itu ngeri itu ya. Jadi pengalaman saya dalam praktik itu kadang-kadang hal-hal tak terduga. Misalnya kalau tahun itu bicaranya environment, lingkungan. Kalau bulan itu dunia kerja ataupun orang tua. Misalnya di kambing ada di bulan misalnya. Berarti kadang-kadang bisa aja orang tua sakit. Ya, atau orang tua butuh uang, berarti kita support. Nah, tadi yang Mas Barin bilang, jadi harus punya dana cadangan ya, bagaimanapun orang tua sekarang kan perlu dibantu karena keadaan sekarang juga lagi nggak menentu gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tetap mesti punya dana cadangan. Oke, terima kasih Kowon. Jadi sebenarnya apapun kondisinya, kita nggak bisa tiba-tiba ganti partner atau berhenti nggak jalanin bisnis yang sudah direncanakan. Intinya adalah dana cadangan yang dimiliki dan pengeluaran yang mungkin bisa dilihat ya, apa aja pengeluaran yang akan mengganggu bisnisnya atau tidak. Jadi sebenarnya walaupun peruntungannya buruk sebagai antisipasi aja gitu, jangan sampai kita lengah di situ. Oke, yang penting itu langkah-langkah preventifnya. Betul. Dan ngomongin soal asuransi itu kan salah satu yang harus disiapkan juga selain dari dana darurat. Ini ada pertanyaan mengenai asuransi nih ke Mas Beren. Kalau misalkan dari kantornya ternyata sudah dapat asuransi, berarti kan kita nggak perlu nih apply asuransi dengan jumlah yang sama seperti orang yang nggak punya asuransi. Jadi ini pertanyaannya adalah dari Lucy, katanya untuk karyawan yang disupport sama asuransi kesehatan kantor, berapa persen pendapatan yang dialokasikan untuk asuransi kesehatan di luar kantor? Kan harusnya nggak sebanyak yang punya asuransi kantor. Bener nggak sih? Iya, baik. Terima kasih Kak Lucy untuk pertanyaannya. Bagus sekali gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang sekarang masih bekerja gitu ya, dikasih asuransi sama kantornya, yang pertama kali harus diketahui oleh teman-teman adalah fasilitas seperti apa, fasilitas asuransi seperti apa yang diberikan oleh kantornya. Pilihan rumah sakitnya bisa di mana, kelasnya kelas berapa, plafon berapa gitu ya. Nah, nanti sesuaikan lagi dengan keinginan dari teman-teman semua di sini gitu. Bisa jadi yang diberikan oleh perusahaan, yang diberikan oleh kantor ternyata tidak sesuai dengan keinginan dari teman-teman semua. Misalkan yang diberikan kamarnya per malam misalkan kelas 2 gitu ya, atau misalkan plafonnya Rp500.000 gitu, sedangkan rumah sakit yang teman-teman inginkan gitu, atau kelas di mana kalau misalkan teman-teman sakit dan harus dirawat, itu harganya misalkan 1 juta. Nah, teman-teman bisa cari selisihnya aja. Nanti teman-teman agen dari Generali pasti bisa bantu gitu ya, nanti ada bisa yang namanya coordination benefit. Jadi teman-teman tinggal mencari selisih atau asuransi yang bisa menutupi selisih dari yang teman-teman inginkan gitu ya, fasilitas kesehatan yang teman-teman inginkan dibandingkan dengan asuransi yang sudah diberikan oleh kantornya. Dan selain itu, selain asuransi kesehatan gitu ya, yang penting juga untuk dimiliki untuk dari teman-teman adalah asuransi jiwa, terutama untuk teman-teman yang sudah berkeluarga, punya anak atau punya tanggungan gitu ya. Jangan sampai kemudian ada apa-apa sama kepala keluarga gitu ya, meninggal dunia amit-amit gitu ya, dan kemudian ahli warisnya nanti malah melarat gitu ya, karena tulang punggungnya kan sudah tidak ada, meninggal dunia dan lain sebagainya. Jadi penting juga untuk punya asuransi jiwa selain asuransi kesehatan gitu ya. Jadi itu tadi, dan juga kita harus bisa menganalisa juga sebagaimana pesan saya tadi ketika saya presentasi, bahwa kita harus bisa melihat kira-kira perusahaan ini seperti apa gitu kan. Di tahun 2020 dan tahun 2021 ini kita bisa melihat ya kondisi perusahaan seperti apa, kira-kira bakal long last atau enggak gitu ya. Sudah tersiar kabar gosip biasanya apakah akan tutup, apakah akan ada yang di PHK atau tidak. Nah, teman-teman juga harus membekali diri juga dengan asuransi kesehatan selain dari asuransi kesehatan kantor, untuk jaga-jaga kalau misalkan nanti perusahaannya tutup atau misalkan teman-teman di PHK atau dirumahkan gitu sih. Oke, thank you Mas Beren. Jadi terjawab sebenarnya selisihnya aja ya. Kadang kita ekspektasinya pengen di kelas VIP mungkin ya, untuk di rumah sakit. Jadi kita bisa cover dengan asuransi yang bisa nambah kekurangan dari asuransi kantor gitu ya. Dan juga asuransi jiwa itu penting, apalagi sebagai kepala keluarga kan sebenarnya ada keluarga yang ditinggalkan, jadi itu menjadi tanggungan kita juga gitu ya pada nantinya. Oke, cukup terjawab. Ini ada pertanyaan lucu juga sih ke Mas Beren lagi aja deh. Ini pertanyaannya gimana ya? Katanya untuk membelanjakan uang tanpa merasa bersalah setelahnya. Saya sering merasakan hal yang sama soalnya.
Nggak ngerti Iya, ya perasaan boleh. bersalah tuh gimana ya? Bingung juga tuh, selalu begitu atau karena membelikan sesuatu yang tidak dibutuhkan gitu? Iya, terima kasih pertanyaannya bagus sekali dan cukup unik pertanyaannya ya. Mhm, Gimana caranya supaya ketika belanja itu tidak merasa bersalah? Nah, kalau ketika kita belanja dan merasa bersalah, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama mungkin mhm, barangnya itu sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Jadi kita mmm, cuman kayak tergoda aja gitu ya, mhm, sama iklan atau yang di-share sama influencer dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian ketika datang barangnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau bahkan tidak kita butuhkan. Yang mhm. lainnya penyebab kemudian merasa bersalah adalah ketika kita belanjanya pakai utang biasanya. Nah itu biasanya menyesal tuh, apalagi barangnya kemudian tidak kita butuhkan, terus belinya pakai utang. Aduh itu kayaknya Nyesek nyesel banget itu. gitu. Aduh kenapa sih? Iya, itu enak banget gitu rasanya. Mhm. Kemudian kita jadi belanja tersebut. Terus Nah, kemahalan gimana lagi. caranya kalau iya, gimana caranya supaya nggak merasa bersalah? Mmm, Yang pertama kita harus tahu dulu barang tersebut fungsinya untuk kita apa gitu. Apakah mmm, kita butuhkan ataukah tidak gitu ya. mhm, Selain fungsi utama, ada fungsi pendamping nggak dari barang tersebut gitu ya. mhm, mhm. Misalkan katakan kalau kita beli baju gitu ya, misalkan kayak Kak Dita gitu, beli baju, pasti kan mikir gitu, oh ini baju bisa dipakai on air, bisa dipakai Mhm, off air gitu ya, bisa datang betul. ke acara ini, acara itu, oke nggak nih gitu. Kalau Mhm, itu banyak kan kita nggak akan merasa bersalah gitu ya, karena ini balik bisa, modal ya. iya, bisa balik modal gitu. Nah, kemudian juga kalau kita mau beli barang dan tidak merasa bersalah, kita juga harus tahu apakah barang ini bisa memberikan penghasilan untuk kita ataukah tidak gitu. Jadi apakah barang ini membantu produktivitas kita ataukah tidak. Biasanya barang-barang yang membantu produktivitas kita atau mempermudah kita dalam mengerjakan sesuatu itu tidak akan memberikan kita rasa bersalah atau tidak akan datang rasa bersalah dari diri kita karena mendatangkan keuntungan dengan membeli barang tersebut. Jadi ketika membeli barang, kita harus pertimbangkan fungsinya apa, ada fungsi pendamping ataukah tidak, terus kemudian bisa jadi produktif atau enggak barang tersebut. Gitu sih. Semoga Mmm, menjawab mhm. ya. Iya benar-benar setuju banget sih sebenarnya dilihat lagi-lagi tujuannya sih barang ini akan nantinya bermanfaat nggak, bisa ngembaliin modal yang kita keluarkan untuk beli itu, atau mungkin bisa dicek ya barangnya seperlu itu nggak sih di kehidupan kita gitu ya. Tetap balik lagi gitu, ini butuh atau sebenarnya ingin aja ya, atau mungkin impulsif Betul. kadang-kadang tergiur karena diskon dan segala macam. Jadi mungkin kalau aku mungkin ya dari pribadi sarannya adalah lihat barang mungkin kasih waktu gitu ya, takes time mungkin 2 3 hari masih pengen nggak sih, masih merasa butuh nggak, masih kepikiran nggak gitu ya. If you still thinking about it, buy it. Iya, betul Oke, betul. iya iya menarik sih sebenarnya ini kebanyakan yang nanya sebenarnya perempuan nih masalah keuangan dan juga sama nih pertanyaan perempuan adalah masalah jodoh. Balik lagi ke Kohun, ini pertanyaan Dita juga. Sebenarnya kan tadi yang dibahas adalah masalah finansial, kemudian peruntungannya bagaimana dari segi pendidikan dan juga kesehatan, kemakmuran. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan jodohnya nih kok? Mungkin bisa disinggung ya walaupun topik kita adalah finansial. Kira-kira alangkah baiknya ini sio-sio apa yang melangsungkan pernikahan di tahun 2021? Kemudian juga tadi ada yang bertanya Mas Windra nih ya. Pertanyaannya adalah jodoh dan keuangan sio tikus kayu bagaimana tahun ini secara spesifik? Boleh kok. Oke, jadi kalau jodoh itu Mhm. yang tahun ini kemungkinan artinya membina hubungan baru, pertama kambing ya. Mmm, Kalau kambingnya ada di hari, kemungkinan besar. Jadi mhm, apa? Menikah. Kemudian yang berikutnya adalah ayam dan juga ular. Itu ada mmm. potensi juga. Artinya ada yang belum berpasangan mungkin bisa menemukan jodoh gitu ya. Untuk jodoh, jadi tadi kambing, Ayam, ular, ayam dan ular. mhm, Kurang lebih seperti itu. mmm. Nah, kalau masalah apa tadi tikus air apa Mbak Dita bisa diulang? Oh iya, jadi pertanyaannya adalah jodohnya dan keuangan sio tikus kayu di tahun ini? Sio tikus kayu ya. Ya untuk tikus tahun ini lebih banyak mengeksplor pelajaran baru. Jadi tahun ini tikus menjadi salah satu bintang akademis terbaik ya. Jadi baiknya tahun ini selain investasi yang benar bisa juga untuk pendidikan. Ya, Mmm, jadi istilahnya kalau kita di F1 racing itu ada namanya pit stop gitu ya. Pit mhm, stop itu kan memperbaiki diri sebenarnya. Jadi baiknya yang punya tikus tahun ini perbanyak pendidikan skill baru yang sebelumnya belum kesampaian.
capailah tahun ini, karena pasti tahun berikutnya akan berguna. Oke, menarik juga ya, kalau tetap bisa ditanggapi secara positif ya. Mungkin sekolah dulu gitu ya, bisa nambah skill-skill baru, siapa tahu itu menjadi cuan juga nantinya untuk modal nikah, jadi bisa dipikirkan kembali ya. Iya. Wah, menarik nih, kok ini kebetulan saya ayam, pasangannya kambing nih ya. Waduh, jadi dong. Jadi ya. Mainkan. Oke, kok ini ada pertanyaan lagi. Ada yang bertanya dari R. Marwoto. Ini apakah ada korelasinya, ada kesinambungannya nggak sih antara SEO dan juga mood dalam beraktivitas? Misalnya kadang-kadang nih hari Selasa moodnya nggak muncul, Rabu semangat banget ingin banyak yang dikerjakan, Kamisnya enjoy banget, di telepon nyaman banget, dan seterusnya. Apakah kita tahu nih waktu yang cocok yang disesuaikan dengan SEO kita? Saya nggak pernah dengar sih. Ada nggak kemungkinan itu kok? Jadi sebenarnya konsepnya bukan mood, jadi konsepnya namanya debt selection. Jadi kalau dalam orang-orang yang mengikuti metafisik Tiongkok ya, kita memilih tanggal hari kan untuk menikah, untuk membuka bisnis gitu ya, untuk kadang sampai penguburan gitu ya. Peresmian kantor baru juga sama. Nah, debt selection itu sebenarnya dari mood, tapi konsepnya adalah gini. Dulu orang pakai ini sebagai waktu bertanam. Kenapa bertanam pada musim semi dan pada tanggal 4 Februari gitu ya? Karena itulah adalah hari baiknya musim tanam pertama kali masuk musim semi. Jadi dasarnya adalah konsep musim. Nah, musim itu artinya gini, musim semi kita bolehlah jualan es. Ya, musim panas juga. Tapi jangan musim winter malah kita jualan es, kan konsepnya begitu. Jangan dibalik gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya debt selection. Kita memilih aktivitas sesuai dengan musim. Nah, musim itu sendiri kalau dalam metafisik dalam 10 tahun, bulan, hari, dan per 2 jam berubah. Nah, jadi kasusnya di sini kalau misalnya kita tahun ini memiliki kambing, tahun ini pasti banyak gelisah. Pasti. Tadi yang Mas Darin sampaikan bisa kejadian. Jadi paketnya melebihi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin di Tokped bisa masuk diamond gitu ya. Bahaya dong. Ya, paling tinggi itu kategorinya. Iya. Jangan sampai. Gitu ya, Ko ya. Jadi menarik tadi bisa dilihat ya kalau misalkan dari CEO-nya gitu. Iya. Jadi minimal kalau kita misalnya kan kalau yang bisa beli di Tokped juga ada, di mana-mana kalender itu ya, setiap hari itu kalendernya berubah hewannya. Jadi yang SEO kambing ini begitu ketemu hari kerbau, siap-siap berarti Tokped dipencet itu. Gitu ya, jadi harian juga sebenarnya bisa dilihat ya, kira-kira itu lagi SEO apa, tergantung sama SEO kita sendiri. Nah, bisa nggak dibuat pas lagi hari kerbau, Tokpednya di-uninstall gitu. Jadi sebenarnya bukan mood ya, tapi sebenarnya dari SEO juga mempengaruhi ternyata ya dari harian itu. Oke, menarik juga sih. Susah juga ini tiap hari harus ini dong ngobrol sama Kobun ya. Ini hari ini saya mau telepon klien cocok apa enggak? Ya makanya belajar. Makanya kan saya buka kelas gitu ya. Kita belajar guna buat mengendalikan diri kita sebenarnya. Artinya kita memprediksi kapan kita pengeluaran terbesar. Nah, di saat hari-hari itu kita harus strict, disiplin gitu ya, bahwa pokoknya hari ini Tokped uninstall beneran kalau saya bilang, karena bener. Kalau enggak, pasti belanja. Wah, gitu ya. Menarik sih sebenarnya nih ngobrolin soal Feng Shui. Aku juga ada banyak informasi, udah cari-cari research juga. Ternyata warna itu juga mempengaruhi juga nggak sih kok? Dari mulai ke peruntungan kita, mungkin jodoh juga. Itu bisa nggak sih kok? Secara Feng Shui klasik warna nggak, tapi warna mengingatkan. Ya, warna mengingatkan. Artinya menambah sedikit lah ya. Jadi bahwa merah adalah api, hijau adalah kayu, ya air biru, itu mengingatkan. Jadi kadang-kadang kan kalau konsultasi bilang jangan lupa ya pakai baju merah. Nah, baju merah kan bawa api. Nah, tinggal api ini bagi kita apa? Apakah api itu sebagai resource, sebagai output gitu ya. Misalnya ada orang yang elemennya kayu, dia butuh sebagai Mbak Dita misalnya tampil. Nah, kalau Mbak Dita kayu tampil pakai api paling bagus. Jadi baju merah pasti paling bagus. Karena akan membuat itu lebih percaya diri dan lebih tampil. Nah, cuman setiap orang beda-beda gitu ya. Ada yang butuh api, ada yang butuh kayu. Tergantung elemen orangnya masing-masing gitu ya, Ko ya? Yes, correct. Betul. Oh, menarik nih. Langsung banyak nih pertanyaan yang mengenai SEO-SEO lainnya. Oke deh, karena waktunya juga sebenarnya sudah
lewat dari jadwal yang sudah ditentukan ini ya. Dan menarik juga pertanyaannya seputar finansial dan juga dilihat dari peruntungan di tahun kerbau logam. Jadi banyak yang kita bisa pelajari dari dua sudut pandang. Jadi paling tidak kita sudah tahu nih seperti apa roadmap ke depannya ke peruntungan kita berdasarkan SIO, ditambah lagi bentuk-bentuk investasi yang perlu kita lakukan, kemudian dana cadangan apa yang harus dipersiapkan, bagaimana komposisinya, mengelola cuan yang kita ada, melihat peluang yang ada. Jadi ini adalah kombinasi yang pas di awal tahun dan semoga di tahun 2021 tentunya semuanya ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan plan yang sudah dipersiapkan oleh masing-masing. Nah, terakhir bisa kita tutup dengan closing statement dari masing-masing narasumber yang sudah berbagi. Silakan Kohun, ada yang mau disampaikan untuk Generali Friends hari ini, pesan-pesannya di tahun 2021 dan juga semangatnya di tahun kerbau logam? Ya, untuk Generali Friends, ya baiknya tetap fokus pada tujuan. Sekali lagi keadaan pandemi ini membuat kita harus proteksi diri. Jadi jika tidak ada peluang lebih baik, baiknya kita bertahan. Ya, terutama tadi ada yang bertanya, kita mau ganti pekerjaan, ya sebaiknya pikir-mikir, apalagi kalau dia memiliki sio kambing, gitu ya, karena challenging. Jadi pikirkan dulu sebagai langkah bertahan, barulah kita ekspansi. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini adalah tahun untuk bertahan, tadi ya lebih banyak ke dalam dan kemudian juga bisa lakukan hal-hal untuk proteksi juga demi kesehatan dan juga keselamatan. Bisa juga jadi tahun pembelajaran ya, lebih banyak mempelajari skill-skill baru untuk nantinya masuk ke tahun yang ke depan, siapa tahu itu peruntungannya lebih baik. Betul Terima sekali, kasih Kohun, ilmunya, kemudian juga banyak sekali tadi kita dapat insight-insight baru, paling tidak dari sisi Feng Shui, banyak pencerahan untuk kita semua. Dan nextnya boleh ditutup dengan closing statementnya Mas Beren dari seorang financial advisor. Gimana nih untuk tahun? Baik, terima kasih. Untuk Generali Friends semua, kita tahu sekarang meskipun vaksin sudah ditemukan, tapi bukan berarti kita bisa senang-senang, bisa kita hura-hura gitu ya, seperti juga apa yang disampaikan Pak Wun tadi. Kita tetap harus berhati-hati karena begitupun juga apa yang disampaikan oleh analis-analis ekonom gitu ya. Ketika pandemi ini baru terjadi, mungkin akan kembali kondisi ekonomi ini menjadi V-shape gitu, akan cepat, mungkin akan naik turun, W-shape, tapi sepertinya ini akan menjadi naik V-shape gitu ya. Jadi swoosh gitu, seperti tanda centang. Jadi turunnya cukup cepat, tapi naiknya tidak terlalu cepat, dan mungkin kita baru akan kembali normal lagi, tidak di tahun ini, tapi mungkin di tahun depan gitu. Sekarang masih menjaga jarak gitu ya, memakai masker, dan juga menghindari kerumunan, dan juga hindari keputusan-keputusan keuangan yang besar gitu ya. Jangan dulu ngambil utang baru gitu ya, perkuat dana darurat, dan juga miliki asuransi sesuai kebutuhan. Untuk berinvestasi, tahan dulu untuk investasi yang dalam jumlah besar, tapi kalau punya rutinitas berinvestasi bulanan, ada yang mungkin nabung saham gitu ya, atau debit ke reksadananya gitu, atau ada yang punya kebiasaan rutin membeli logam mulia, itu bisa terus dilakukan gitu ya, tapi untuk investasi-investasi besar, tahan dulu gitu ya, apalagi kalau hanya tergoda dengan teman-teman yang upload Instastory portofolio saham. Pahami bahwa setiap investasi itu ada risikonya, sesuaikan dengan profil risiko masing-masing, sesuaikan juga dengan tujuan keuangan dari teman-teman semua, dan pastikan sebelum berinvestasi, proteksi diri dengan memiliki dana darurat dan juga asuransi. Itu aja. Oke, itu aja tapi lengkap banget semuanya, poinnya dapat. Terima kasih Mas Beren Mohadin dan juga Kohun Susanto atas ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua yang mendengarkan. Tadi bisa disimpulkan tahun kerbau logam ini adalah tahun untuk bertahan, karena kerbau sendiri kan punya sifat kerja keras, tangguh, dan juga pantang menyerah. Ada baiknya kita melakukan hal yang serupa. Dan untuk di tahun ini semuanya juga hindari keputusan-keputusan besar yang mungkin akan beresiko di dalam keuangan, dan amankan diri dengan proteksi dan juga dana darurat. Itu aja. Terima kasih untuk dua narasumber kita untuk bergabung di hari ini. Sehat-sehat selalu sukses. Terima kasih. Dan luar biasa sekali pokoknya obrolan kita di hari ini, dan sudah terperinci sekali, bisa dilihat seperti apa ke depannya. Dan sekali lagi mengucapin selamat juga, ada 5 orang yang beruntung mendapatkan merchandise melalui Instagram Generali. Bisa langsung dicek di Instagram dan akan langsung dihubungi oleh panitia. Dan jangan lupa untuk semuanya yang masih ingin mendapatkan kesempatan dapetin hadiah, untuk selalu follow Instagram Generali @generali_id, dan bakal banyak informasi juga untuk Gen Talks berikutnya. Dan terima kasih
untuk semua yang ada di sini, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, patuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan, jauhi kerumunan, minum vitamin dan juga suplemen untuk menambah daya tahan tubuh kita. Dan sekian untuk Gen Talks hari ini. Semoga di tahun ini makin cuan, selalu sehat, dan terproteksi dengan baik. Dan akhir kata, saya Anastasia Pradita undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa untuk episode Gen Talks berikutnya. Bye-bye.